Kebutuhan lo sehari-hari apa aja sih? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal pasti. Pulsa dan paket internet udah jadi kebutuhan dasar dong. Tambah langganan Netflix. Atau malah tambah Spotify sama YouTube Premium biar nggak ada tuh jeda iklan. Ngopi kongko sama teman-teman juga dong biar nggak ketinggalan gosip. Nonton bioskop, konser, atau festival lah biar nggak FOMO. Traveling short escape juga dong ke destinasi-destinasi yang instagramable hashtag demi konten. Tambah juga lah upgrade mobil, smartphone, atau mulai nyicil KPR. Nah, bisa dong ya menuin semua itu pakai pemasukan lo per bulan. Gimana kalau lo yang usaha sendiri dan pemasukannya nggak tetap kayak karyawan? Atau udah ada nih yang mulai berasa tiap bulan pemasukannya cuma numpang permisi aja? Oke, gue ucapin selamat datang di perlombaan Rat Race tanpa akhir. Mau terus ikut lomba? Atau mau duduk nyantai aja di pinggir lapangan nontonin yang lain? Yuk, coba kita bahas sama-sama lewat video ini. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Jadi gini, cerita ini dimulai dari ketika dulu gue punya masalah sama kerjaan di kantor baru. Pas itu gue kerja di gedung tinggi di bilangan pusat kota Jakarta. Ya bisa dibilang lah, gue udah termasuk anak Sudirman Tamrin kali ya. Gue kerja di perusahaan asing mentereng yang gayanya khas banget. Kemeja lengan panjang, rapi, klimis deh pokoknya. Sering juga tuh kami lunch meeting sama partner dan kolega di hotel bintang 5. Selesai lunch pun biasanya kami nongkrong ngopi-ngopi di kafe mewah. Wah banget deh pokoknya gaya hidup gue waktu itu. Nah, dari luar apa yang gue kerjain terlihat keren. Tapi di beberapa kali kesempatan, gue sering ngadepin berbagai kondisi gak berdaya. Ngelakuin pekerjaan yang bertentangan sama prinsip gue sendiri. Dan nyalain nilai-nilai yang gue percaya benar. Pernah gak sih lo ngerasain kayak gitu? Kayak semua yang gue lakukan itu, meski wah di luar, tapi hati di dalam jerit-jerit berasa ada yang salah. Tapi ya mau gimana lagi? Kebutuhan gue akan uang gak bisa dipungkiri. Apalagi gaya hidup gue meningkat pesat kan sejak saat itu. Ya pastinya jadi perlu tambahan lagi. Akhirnya mau gak mau gue belajar untuk berbohong sama diri sendiri. Menutup mata atas apa yang terjadi di dunia kerja. Mengabu-abukan apa yang hitam dan memutihkan apa yang seharusnya abu-abu. Pada saat itu, gue jadi benar-benar sadar bahwa gue udah terperangkap di rat race, di dalam perlombaan tanpa henti, di dalam labirinnya yang gak pernah habis. Kenyataannya, di balik kerennya apa yang gue tampilin di luar, di balik penampilan klimis, di balik tongkrongan yang fancy, di balik gadget tercanggih, ada kerapuhan di dalam diri gue. Gue dihantui sama ketakutan-ketakutan akan kebutuhan untuk memenuhi keinginan yang terus meningkat. Di atas langit masih ada langit. Dan gue sadar, ini gak akan pernah ada habisnya. Perlombaan rat race ini hanya akan semakin besar. Kalau cerita di buku Sapiens, A Brief History of Humankind-nya Yuval Noah Harari, emang udah nature-nya kita hidup dalam ketakutan. Jadi menurut dia, selama ratusan ribu tahun lamanya, kita itu ada dalam rantai makanan dalam hierarki kelas bawah. Manusia jadi makhluk yang lemah dan lamban dibandingkan makhluk lain yang jauh lebih cepat dan lebih kuat. Jadinya ya dalam setiap perburuan kita cuma dapat sisaan aja, remah-remah sisa makanan dari sang penguasa rantai makanan. Kita pun hidup dalam keterbatasan, dalam kelaparan, dalam kehausan. Ketakutan dan kekhawatiran selama ratusan ribu tahun itulah yang sudah tertanam begitu dalam di DNA kita. Hasilnya, kita jadi punya keinginan yang tinggi untuk menimbun makanan, menimbun aset kekayaan sebanyak-banyaknya. Biar aman,
Biar nanti kalau amit-amit nggak dapat hasil buruan, kita masih bisa hidup dari hasil timbunan itu. Semua itu karena insting alam bawah sadar yang dibawa dari ketakutan nenek moyang kita ratusan ribu tahun yang lalu. Yang terjadi selama ratusan ribu tahun yang lalu, kita jadi punya rasa takut dan khawatir untuk memenuhi kebutuhan. Dan dari kebutuhan itu, jadi keinginan yang gak ada habisnya. Ini semua ngebuat sebagian orang mulai menutup mata atas nilai-nilai baik yang sungguhnya. Termasuk juga apa yang gue lakukan. Yang penting, kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Sebodoh teing sama kompas moral dan prinsip kebajikan hidup. Bahkan dari perlombaan rat race dengan rasa takut sebagai bahan bakarnya, perlombaan ini terus berevolusi. Dari awalnya hanya tutup mata, sebagian orang yang ambisius mulai berkompromi dan berkorban untuk melakukan apapun demi memenangkan perlombaan di setiap tikungan di dalam labirin yang gak ada habisnya ini. Ngeri banget gak sih? Tapi gak semua orang suka kok sama perlombaan ini. Sebagian lainnya memilih untuk berpikir bagaimana caranya bisa keluar dari perlombaan yang gak ada habisnya ini. Ya, pada dasarnya, sekeren-keren memenangkan perlombaan tikus, si pemenang tetap jadi tikus ya kan? Maka, gue pun memilih berdamai dengan rasa takut ini, dan kembali memprioritaskan nilai baik yang gue yakini. Akhirnya, jawaban yang gue dapetin untuk keluar dari rat race tanpa henti ini adalah dengan meraih kemerdekaan finansial. Menurut gue, kalau nggak punya kemerdekaan finansial, maka rantai yang mengikat kaki gue itu akan selalu membelenggu dan membuat gue selalu tergantung akan berbagai kebutuhan dan keinginan yang nggak ada habisnya. Mengejar kemerdekaan finansial bukan berarti jadi makin ambisius dan mengesampingkan moral dan prinsip hidup ya. Tapi jadi tahu apa-apa aja yang gue perlukan supaya bisa keluar dari perlombaan. Bukan cuma tentang mengumpulkan dan menimbun, tapi juga tentang membatasi dan mengelola pengeluaran dan pemasukan. Karena kalau cuma ikutin keinginan semata dan lapar mata, ya mau sampai kapan? Sejak itu, gue jadi lebih fokus di perencanaan dan eksekusi impian gue untuk meraih kemerdekaan finansial. Melihat kebutuhan gak hanya yang ada di depan mata aja, tapi juga jauh ke depan untuk mimpi besar ini. Nah, berawal dari semangat inilah lahirnya Slave Berdasi. Semangat kita, para pengabdi gajian dan pengabdi cuan, yang bermimpi untuk keluar dari perlombaan rat race tanpa henti. Semangat kita yang ingin berdamai dengan diri sendiri, mengejar nilai-nilai yang lebih berharga daripada terus hanyut dalam ketakutan dan kekhawatiran ribuan tahun. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi.